kita tahu ya Pak, Senin pekan ini menjadi hari di mana emas menyentuh level 2100. Walaupun setelah itu kembali lagi berada di bawah 2100. Apa sih Pak yang membuat kenaikan ini begitu signifikan dan apakah dengan adanya angka yang sempat menyentuh 2100, maka ini menjadi pilihan tepat untuk investasi? Silakan dari Pak Hartono terlebih. Baik, saya tidak langsung menjawab pada kenapa emas di minggu terakhir naik, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kenapa kita harus berinvestasi ya. Tentunya kita harus punya tujuan daripada investasi tersebut, latar belakangnya apa, kemudian backgroundnya apa. Namun minimal 3 hal untuk kita berinvestasi. Pertama, pasti kita akan membesarkan sebetulnya aset kita. Kemudian yang kedua, kita ingin aset kita sustain. Kemudian yang ketiga, sebetulnya memitigasi resiko atas keberlanjutan dari aset yang kita punya. Nah, investasi sebenarnya banyak pilihan, namun terkait dengan bagaimana kita memilih investasi, boleh kita beli properti, kemudian kita bisa berusaha, kemudian di pertanian. Namun itu harus sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Kemudian kita menghitung daripada likuiditas. Kalau menggabungkan dari apa yang tadi saya ceritakan, sebetulnya emas adalah pilihan investasi yang menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena emas ini dalam kondisi ketidakpastian, kecenderungannya kemudian dia akan naik. Kemudian emas ini relatif stabil dari sisi harga, tidak tergantung pada volatilitas pasar, gitu. Oke, nah kalau Kak Olive sendiri memandangnya seperti apa? Ini kan harganya menyentuh all time high di 2100. Banyak yang bilang kalau misalkan beli emas nih sebenarnya mempertahankan aset kita seperti yang tadi Bapak sampaikan kan, agar ya uangnya nggak kemana-mana dan terhitung sebenarnya nggak begitu liquid, ya kan? Karena baru bisa dirasakan manfaatnya beberapa tahun kemudian. Nah, tapi masih aja nih ada yang mau tetap beli meskipun harganya tetap tinggi. Nah, gimana Olive melihatnya? Baik, mungkin tambahan sedikit terkait likuiditas. Sebenarnya untuk instrumen investasi, liquid di sini adalah gampang dijual. Kenapa emas dianggap sebagai safe haven? Karena memang biasanya ketika terjadi krisis ekonomi, emas itu cenderung tidak turun harganya, malahan naik, dan liquid itu gampang dijual. Kalau aset kelas lainnya biasanya resesi ekonomi itu harganya turun gitu ya, bahkan bisa turun sampai 50%, emas ini justru enggak gitu mengalami kenaikan. Nah, kalau dilihat selama setahun terakhir ini memang ketika menyentuh 2100, terakhir itu karena pidato dari Jerome Powell yang dimana menyatakan bahwa kayaknya nih udah agak-agak dovish nih. Kita melihat data ekonomi Oktober dari Amerika sendiri, inflasinya sudah melandai ke 3,2%. Tentunya diharapkan oleh banyak masyarakat adalah tidak ada alasan lagi untuk Jerome Powell menaikkan suku bunga kembali. Kalau suku bunganya nggak naik, tentu kan akan berdampak ke suku bunga negara-negara lain juga ya. Dan perlu diketahui, dolar itu pergerakannya itu berbanding terbalik dengan emas. Jadi kalau misalnya dolarnya turun, emasnya naik. Nah, ketika Jerome Powell memang menyampaikan ada tendensi dovish di tahun depan, memang dolarnya pun melemah dan juga US Treasury-nya pun melemah. Inilah yang menyebabkan harga emas mengalami kenaikan. Iya, bukan hanya adanya sentimen terkait suku bunga, tapi juga ada cut rate juga ya kemungkinan di tahun 2024. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Hartono. Pak Hartono, jadi apa nih faktor-faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga emas sebagai investasi? Ya. Jadi faktor yang membuat harga emas naik atau membuat harga emas turun sebetulnya bisa dipisahkan menjadi 3 lah ya. Jadi pertama adalah kondisi perekonomian global. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan dari bank sentral. Yang ketiga geopolitik global. Nah, bisa merupakan perpaduan dari ketiganya. Kita ambil contoh belum lama di 2020 awal ya, kita masih sangat ingat dengan pandemi COVID-19. 2019 harga emas itu di 1.600 US dollar per troy ounce. Kemudian 2020 terjadi pandemi COVID-19 sampai dengan 2021 akhir atau 2022 awal emas nanjak sampai dengan
harga 1.950 US dollar per troy ounce. Nah, kondisi itulah yang kemudian membuat harga emas naik. Jadi ketidakpastiannya semakin tinggi, maka kemudian harga emas akan semakin menanjak. Oke, berarti lebih bergantung terhadap ketidakpastian ya. Kalau ada isu-isu yang tidak stabil, justru ini menguntungkan untuk emas. Nah, kalau misalkan Kak Olive sendiri melihatnya dari semua faktor ekonomi global tadi, begitu ya, ada nggak sih possibilities justru terjadi anomali? Gitu loh, maksudnya kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik aja, tapi emas juga ikut tidak baik-baik aja. Ada nggak tuh faktor yang mungkin bisa menyebabkan hal itu? Oke, faktor-faktor ini bisa saja terjadi. Contohnya kemarin ketika Hamas dan Israel pertama kali perang ya, itu kalau nggak salah di sekitaran bulan awal Oktober ya. Waktu itu harga emas mengalami kenaikannya tidak terlalu tinggi, berbeda sama waktu Rusia Ukraina. Iya. Kenapa bisa demikian gitu? Padahal biasanya kalau terjadi geopolitik ya atau konflik, emas pasti diburu Iya, nih. iya. Karena US dollarnya tinggi dan juga US Treasury-nya ke 5% waktu itu. Jadi kalau udah US Treasury 10 years ya, terutama jatuh temponya 10 tahun itu di angka 5%, 4,8%, itu investor global cenderung akan keluar dari emerging market dan berbondong-bondong masuk ke pasar Amerika. Ya bayangin dong, ke instrumen yang salah satu yang aman ini bisa kasih 5%. Nah, sedangkan kalau emas kan tidak kasih imbal hasil. Tapi biasanya ini sifatnya itu hanya sementara aja. Karena seperti yang kita lihat sekarang US Treasury-nya juga sudah mengalami penurunan. Ketika US Treasury-nya mengalami penurunan dan juga US dollar-nya mengalami penurunan, gantian kan emasnya yang lari kencang. Oke, jadi ada possibilities untuk terjadi anomali ya, balik lagi tergantung dan melihat juga kondisi US Treasury itu tadi ya. Saya ingin kembali lagi ke Pak Hartono. Pak Hartono, jadi gimana Pak? Bapak melihat kecenderungan harga emas dalam jangka panjang nih. Apa yang mendasari fluktuasi harga tersebut? Dan sekarang kan terakhir berarti di 2135. Sampai dengan akhir Desember nih Pak, kira-kira masih bisa naik nggak nih Pak harganya Pak? Ya, baik Syaf, kalau kita berbicara untuk jangka panjang, sebaiknya kita memang melihat histori ya. Jangka panjang dalam hal ini mungkin bisa 3 sampai 5 tahun katakanlah. Kita melihat histori harga emas dari 10 tahun terakhir 2013 sampai 2023. Itu kalau kemudian kita buat rata-rata pertumbuhannya itu naik sekitar 8,7% sampai 10%. Nah, kenaikan ini sebetulnya tadi disebabkan oleh berbagai kondisi baik itu perekonomian, kemudian kebijakan dari bank sentral dan sebagainya seperti tadi juga yang disampaikan oleh Olive. Nah, bagaimana kita ke depan tentunya kalau kita melihat secara histori tadi baik dalam kondisi terjadi kondisi berubah maupun tidak berubah dari 2013 sampai 2023 kenaikannya masih luar biasa, hampir 9%. Oke, kalau Olive sendiri melihatnya seperti apa? Perdalam lagi kemarin saya juga sempat menyampaikan bahwa beberapa lembaga ini mengeluarkan survei nih Pak terkait dengan angka dari emas. Kayak Dewan Emas ini menyebutkan perkiraan di tahun 2024 akan di 1.900. Tapi UBS memperkirakan jika Dovich bisa di 2.300 sampai dengan 2.400. Olive sendiri melihatnya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin jangka panjang ada beberapa faktor ya. Saya sepakat seperti yang tadi disampaikan Pak Hartono seperti itu. Memang sekarang kita kan narasinya adalah nungguin cut rate-nya The Fed tahun depan. Kalau The Fed-nya itu cut rate, itu tandanya ekonomi Amerikanya sedang tidak baik gitu ya. Nah, kalau kita jadi investor, harusnya kita itu berpikirnya kontrarian. Jadi jangan kebijakannya keluar baru kita beli. Biasanya harganya udah nggak di harga sekarang, ya kan? Semua instrumen seperti itu kan. Jadi kalau kita udah tahu nature dari harga emas ini ketika ekonomi global itu justru sedang tidak baik-baik aja, yang dipertandai awalnya dari penurunan suku bunga, ya harusnya kalau kita sudah berekspektasi, kita udah mulai investasinya dari sekarang gitu ya. Kalau kita investor jangka pendek, nanti pas suku bunganya turun beneran, harga emasnya lagi naik, kita taking profit. Atau kita pegang jangka panjang gitu ya. Karena kalau melihat histori sedikit, tahun 2008-2009 waktu terjadi krisis finansial di Amerika, subprime mortgage, itu Amerika menurunkan suku bunga dari 4% ke 0%. Akibatnya apa? Harga emas naik 140%. 2020 tadi juga sempat disampaikan sama Pak Hartono, 2019 harga emasnya baru berapa?
terakhir Desember harga emasnya 900.000 ya untuk Antam, kenaikannya 25% hanya dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Jadi inilah yang perlu diperhatikan, tapi harus balik lagi ketika kenaikan jangka panjang ini pertumbuhannya sangat bagus, tetap di tengah jalan pasti akan ada fluktuasinya. Ya ibaratnya gesekan-gesekan sementara lah. Gitu. Iya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara time scale yang lebih besar tetap uptrend ya, walaupun ada penurunan ya sesaat begitu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Hartono. Pak Hartono, jadi apa nih Pak strategi terbaik bagi seseorang yang ingin memanfaatkan kenaikan harga emas sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang? Ya baik, di Antam sebenarnya menyediakan berbagai produk gold ya dengan ukuran 0,5 gram sampai dengan 1000 gram. Saran saya untuk pemula jangka pendek lebih memilih pada gramasi kecil. Kemudian untuk jangka panjang bisa memilih dengan gramasi yang besar di atas 25 gram sampai dengan 1000 gram. Oke, kalau Olive sendiri melihat misalkan kan kita kalau masuk ke saham atau ke SBN biasanya kita udah menentukan nih goals kita. Apakah dengan menginvestasikan diri di emas itu juga berlaku tuh menerapkan goals? Misalkan kita tabung emas untuk dana pendidikan, nabung emas untuk holiday 10 tahun kemudian, itu bisa nggak diterapkan kira-kira? Lama ya holiday 10 tahun lagi. Oke, jadi tentu aja bisa dong diterapkan. Nih waktu itu Chop Chuan juga di CNBC pernah mengundang salah satu artis Pak Hartono namanya Andara Early. Beliau itu bercerita, jadi beliau punya KPR karena udah nggak sanggup untuk mencicil, beliau menjual seluruh emas yang selama ini ditabung dalam jangka panjang. Jadi selama syuting ngumpulin, dan tips dari beliau adalah belinya nggak usah lihat harga. Jadi kapanpun dia punya active income, selalu langsung dibeliin emas. Dia sisihkan. Dia sisihkan selama bertahun-tahun dalam jangka panjang, yang akhirnya apa? Ketika merasa kesulitan ketika pandemi COVID nih, kehilangan active income, dia bisa loh lunasin rumahnya. Jadi ibaratnya ya safe haven tadi adalah kalau misalnya dalam bentuknya diversifikasi, emas ini juga bisa menjadi dana darurat kalau misalnya tiba-tiba dibutuhkan, terus juga untuk mencapai tujuan keuangan seperti dana pendidikan anak. Ya, contohnya juga kalau ngomongin dana pendidikan Pak Hartono, banyak di luar sana yang bilang inflasi dana pendidikan itu 10-15% katanya. Tapi saya kan juga punya anak ya 2 ya. Kalau di sekolah anak saya sih paling pertumbuhannya 5-7% aja inflasinya. Jadi sebenarnya tinggi itu juga. Ya, tapi kalau pakai emas, Pak Hartono tadi udah sempat sampaikan rata-rata 9%. 9%. Jadi inflasinya bisa ketutup.